Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kamu terlalu keras ngomongnya. Itu akan membuat orang yang mau datang ke persekutuan jadi enggan. Itu kan namanya membuang jiwa. Nggak usah terlalu ekstrim lah. Yang penting kan Kristus diberitakan. Gak usah permasalahkan doktrin lah. Itu membuat kamu menghalangi orang yang ingin belajar firman Tuhan. Mereka jadi enggan untuk datang. Bukankah firman Tuhan mengajarkan untuk saling mengasihi? Tapi justru omonganmu membuat orang itu jadi enggan ke gereja. Gua mah gereja apa aja boleh. Kenapa sih mesti meributkan doktrin? Lu gak baca? Bukankah Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita mesti saling mengasihi dan bersatu? Yang penting kan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lihat aja tuh, justru dengan mempersalahkan doktrin, gereja jadi terpecah belah. Ujung-ujungnya kan kita menjadi kesaksian yang buruk bagi orang dunia. Kalimat-kalimat tersebut sering kita dengar, khususnya mereka yang terlibat di dalam pelayanan kampus. Karena di kampus kita bertemu dengan orang dari berbagai denominasi. Di dalam komunitas yang plural ini, istilah oikumene ataupun interdenominasi sering disebut-sebut. Dan mereka yang tetap pada pendiriannya dalam menyatakan imannya berdasarkan reform teologi menjadi bermasalah karena dianggap terlalu ekstrim. Tidak ada cinta kasih, sok benar, sempit, dan tidak alkitabiah, dan sebagainya. Sebenarnya, bagaimana seharusnya seorang Kristen merespons teologi yang notabene-nya merupakan pemeliharaan Tuhan dalam sejarah yang diwariskan sampai kepada kita, dan isu-isu teologikal yang muncul pada zaman kita sekarang? Profesor Peter Lillback, rektor dari Westminster Theological Seminary, dalam ceramahnya mengatakan bahwa pengakuan iman harus kita nyatakan dalam seluruh kehidupan kita. Pengakuan iman ini mau tidak mau akan membentuk teologi. Orang-orang yang mempunyai teologi sama ini berkumpul menjadi satu kelompok yang dinamakan denominasi. Jadi, teologi mau tidak mau akan membentuk suatu denominasi. Denominasi adalah suatu kelompok orang Kristen yang mempunyai pemahaman iman yang sama dengan hierarki dan administrasi berdasarkan pemahaman tersebut. Jadi, meskipun nama gereja beda-beda, tetapi bila pemahaman imannya sama, maka tergolong satu denominasi. Dengan demikian, suatu denominasi harus dan pasti memiliki pengakuan iman. Tanpa adanya pengakuan iman, sesungguhnya gereja akan mati. Karena pengakuan iman ini dalam pengertian yang seluas-luasnya akan terekspresikan keluar
dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk di dalamnya adalah menjalankan amanat agung, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bagaimana sejarah munculnya pengakuan iman? Profesor Lilbeck menunjukkan perkembangan pengakuan dasar yang dimulai dari zaman gereja mula-mula. Mulai dari pengakuan Paulus yang menyatakan, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus, selain oleh Roh Kudus." 1 Korintus 12 ayat 3. Ini adalah pengakuan bahwa Kristus adalah Tuhan. Pengakuan yang mempertaruhkan hidup matinya jemaat mula-mula dengan mengaku Kristus adalah Tuhan. Maka jemaat mula-mula harus siap dibunuh. Suatu kesaksian hidup yang menyatakan pengakuan total atas iman untuk hidup dan mati bagi Kristus. Kemudian diikuti dengan pengakuan bahwa Kristus adalah Tuhan dalam daging, seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 2-3. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Pengakuan ini melawan ajaran sesat yang mengajarkan bahwa tubuh Yesus hanyalah ilusi. Setelah itu, diikuti dengan pengakuan iman rasuli yang melawan ajaran gnostik yang merajalela di abad mula-mula. Ini dapat terlihat di dalam setiap frase dari pengakuan iman rasuli tersebut, seperti pengakuan bahwa Yesus Kristus pernah lahir, menderita, dan mati di atas kayu salib. Dari pengakuan iman rasuli kemudian berkembang kepada pengakuan iman Nisea yang menekankan ketritunggalan Allah. Pengakuan ini muncul untuk melawan ajaran sesat pada masa itu yang diajarkan oleh Arius. Arius mengajarkan Tritunggal bukanlah mempunyai 3 pribadi, tetapi hanya satu pribadi dengan 3 peran yang berbeda. Ajaran Arius ini dikenal dengan Arianisme atau Sabellianisme. Puncak dari pengakuan pada masa gereja mula-mula adalah dikeluarkannya pengakuan iman Kalsedon. Pengakuan ini dikenal karena doktrin kesatuan hipostatik atau doktrin duinatur yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, di mana kedua naturnya tersebut tidak tercampur, tidak berubah, tidak terbagi, dan tidak terpisah. Itulah dasar pengakuan dari seluruh pengakuan yang ada. Dari pengakuan atau kredo ini kemudian dikembangkan menjadi doktrin-doktrin yang sudah kita kenal hari ini. Doktrin Allah Tritunggal dan doktrin Kristus. Kedua doktrin ini menjadi dasar untuk mengerti doktrin-doktrin yang lain, seperti doktrin manusia dan dosa, doktrin keselamatan, doktrin gereja, doktrin Roh Kudus, doktrin Alkitab, dan doktrin akhir zaman. Dari doktrin kita mengerti iman kita dan mengerti bagaimana hidup ini sesuai dengan apa yang kita percaya di hadapan Allah. Maka, kembali kepada pendapat-pendapat sebelumnya. Benarkah doktrin tidak penting? Benarkah doktrin tidak perlu? Jawabannya adalah doktrin itu mutlak penting dan perlu. Tanpa doktrin, kita seperti berjalan tanpa kompas. Dengan doktrin, kita tahu kemana dan bagaimana kita berjalan. Lalu, doktrin dari teologi manakah yang harus kita pegang? Jelas, teologi yang berlandaskan kredo-kredo yang saya sebutkan tadi. Bukankah ketika kita bicara adanya macam-macam teologi, kita sedang membicarakan perpecahan dalam gereja? Di dalam ceramahnya, Profesor Lilbeck mengatakan karena dosa, kebenaran yang ada pada gereja tidak absolut,
sehingga mau tidak mau perpecahan pasti terjadi karena terjadi satu teologi lebih dekat kepada kebenaran daripada yang lain. Kita tidak dapat menghindari perpecahan untuk menyatakan iman kita. Sesungguhnya, pertengkaran dalam tanda kutip itu perlu untuk memurnikan iman, seperti di dalam 1 Korintus 11 ayat 17-19. Paulus berkata, "Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama, aku mendengar apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Maka sesungguhnya perpecahan dan perdebatan teologi menjadi sesuatu yang perlu bagi pemurnian iman gereja." Hal ini berbeda dengan semangat persatuan yang dikumandangkan oleh oikumene, di mana gereja diajak untuk tidak lagi memperdebatkan teologi, tidak lagi mementingkan teologi. Mereka mengatakan mereka Alkitabiah, tetapi dari tulisan Paulus, kita mengerti justru semangat ini bukan semangat yang diajarkan oleh Alkitab. Apa itu oikumene? Oikumene terdiri dari dua kata, oikos yang artinya rumah, dan menen yang artinya tinggal. Jadi oikumene berarti rumah yang ditinggali, atau dalam kekristenan artinya inisiatif keagamaan menuju keesaan di seluruh dunia. Maka orang-orang oikumene ini beranggapan bahwa semua harus menuju pada kesatuan atau keesaan. Tidak perlu mempermasalahkan doktrin, yang penting sama-sama bersatu, percaya Tuhan Yesus. Profesor Lillebeck mengatakan bahwa sesungguhnya oikumene itu tidak ada. Kalaupun ada, oikumene harus didasarkan pada doktrin yang sama. Karena gereja Tuhan berdiri di atas pengakuan iman. Pengakuan iman kemudian menghasilkan doktrin, dan doktrin yang menuntun kehidupan jemaat Tuhan secara benar. Maka di luar itu sesungguhnya tidak ada kesatuan. Kesatuan gereja tanpa kesatuan iman, doktrin, dan praktika kehidupan adalah omong kosong. Jadi, jika kita mengerti hal tersebut, maka kita mengerti mengapa perpecahan timbul dan mau tidak mau harus ada sepanjang kita hidup di dunia berdosa. Lalu, bagaimana dengan kemesraan kesatuan gereja Tuhan? Bubarkah? Kemesraan tetap tidak akan cepat berlalu. Kemesraan akan tetap ada dan harus ada dalam kebenaran. Memang tampak adanya perpecahan, tampak adanya ketidaksatuan, tampak adanya ketidakbelas-kasihan, tetapi semua itu hanya fakta keperdosaan kita yang akhirnya dipakai Tuhan untuk memurnikan gerejanya. Kesatuan yang sejati, belas kasihan yang sejati hanya ada bila kita sama-sama kembali kepada kebenaran. Kebenaran yang dilandaskan pada doktrin yang benar, yang keluar dari pergumulan perdebatan, yang menghasilkan pengakuan-pengakuan atau kredo-kredo sejak gereja mula-mula sampai kepada pergumulan perdebatan teologi yang akan menghasilkan doktrin yang semakin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ingin kemesraan ini tidak cepat berlalu? Let's do it. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.